Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anita di podcast Ruang Parlemen Menyapa. Ya, hari ini luar biasa sekali, tanggal 29 Mei merupakan puncak hari jadi Kota Curup yang ke-143 tahun tentunya. Dan hari ini di podcast RPM telah kehadiran narasumber yang luar biasa. Telah hadir pimpinan kepala daerah dari Rejang Lebong, ada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong. Selamat datang Bapak. Ya, di depan saya ada Bapak Bupati, Bapak Dr. Andes Haji Syamsul Effendi MM, dan di sebelah beliau ada Bapak Wakil Bupati, Bapak Hendra Wahyudiansyah, sarjana hukum, Pak ya. Bapak, ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit mumpung hari jadi Kota Curup yang ke-143. Sebelumnya ucapannya dong Pak, ucapan dan harapannya buat Kota Curup tercinta ini Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ruang Parlemen, kami menyapa masyarakat sekaligus menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Kota Curup yang ke-143. Semoga bercahaya. Semakin bercahaya tentunya. Nah, kalau Pak Wabub nih, apa nih harapannya buat Kota Curup Pak? Ya, yang jelas dengan bertambahnya usia Curup yang ke-143 artinya semakin dewasa, semakin matang, dan juga kita harapkan pembangunannya semakin maju, khususnya untuk Kabupaten Rejang Lebong itu sendiri, juga untuk masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Amin ya robbal alamin. Nah, mengenai pembangunan nih Pak, ini kan tentunya udah masuk ke tahun kedua kalau nggak salah ya. Siap. Tahun kedua pemerintahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong. Ada beberapa visi misi yang diprogramkan dalam pemerintahan Bapak. Tentunya diantaranya ada dana 100 juta per desa kalau nggak salah ya Pak ya. Betul. Terus umroh gratis. Untuk dana desa itu Pak semuanya udah 100% belum sih Pak? Kalau ini datanya. Ya, kalau untuk dana desa belum sampai 100%. Ada beberapa kelurahan yang memang ada kesalahan teknis. Artinya pihak pemerintah dengan pihak artinya dinas yang berkompeten. Insya Allah di tahun ini, di tahun kedua pemerintahan Syamsul Hendra ini, yang angka untuk 100 juta untuk masyarakat, pemuda dan pemudi, insya Allah semuanya nanti bisa terrealisasi dan dapat dimanfaatkan. Itu tujuannya positif sekali. Pertama, membuat ataupun membuka peluang. Artinya apa yang kerja, kemudian sejenisnya UMKM ataupun home industri, tapi yang jelas itulah salah satu bentuk upaya kami, artinya membantu dari sisi permodalan. Mudah-mudahan nantinya insya Allah tahun ini kita luncurkan lagi yang tahun kedua, sampailah tahun ketiga, sampailah berakhir masa jabatan Syamsul dan Hendra yang kedatang ini. Pokoknya targetnya di akhir masa jabatan semuanya terrealisasi 100% ya Pak ya? Siap. Kemudian umroh gratis ya Pak ya, kemarin udah ada tuh umroh gratis. Terus apa lagi tuh Pak visi misinya kalau nggak salah? Kalau seragam gratis. Untuk visi misi artinya semua sudah kami tuangkan dalam RPJMD, artinya kemudian itu pun sudah kami artinya pertanggungjawabkan, itu juga yang kami laksanakan. Termasuklah diantaranya tadi uang bantuan senilai 100 juta desa dan kelurahan, kemudian kegiatan umroh gratis, artinya tahun pertama sudah kami jalankan. Kemudian termasuk juga di dalamnya ada pakaian seragam untuk kelas 1 SD, SMP. Alhamdulillah artinya itu sudah, dan tahun ini semuanya akan kita laksanakan sama dengan seperti tahun-tahun kemarin. Tentu harapan kami memang kita ini ada keterbatasan dari sisi anggaran, memang adanya pemangkasan ataupun pemotongan dari dampak COVID. Artinya anak SD ini masih ada tersisa, yaitu dari sekolah swasta ya Pak ya. Arti termasuk di bawah naungan Departemen Agama. Tapi bagaimanapun artinya kita nih semuanya berpatok kepada APBD. Insya Allah di tahun-tahun yang akan datang itu sudah saya komunikasikan dengan pihak parlemen kita ataupun DPR kita untuk dapat mendukung. Insya Allah nanti kalau memang anggaran sudah memungkinkan akan kita realisasikan. Insya Allah. Mudah-mudahan di tahun-tahun kedepannya ya Pak ya, khususnya merata baik negeri maupun swasta. Amin. Gitu. Insya Allah. Balik lagi soal kolaborasi nih Pak, pemerintahan Bapak ini kan antara jatuhnya senior dengan junior nih Pak.
rasanya apa sih kerjasama antara senior-junior ini? Kita mulai dari Pak Wabub dulu. Pak Wabub, rasanya collab dengan Pak Bupati ini gimana sih Pak? Menurut Bapak, Pak Bupati ini orangnya gimana Pak? Ya, kalau beliau orangnya yang cukup tegas ya. Iya. Jadi di sini saya sangat senang bisa mendampingi beliau karena tugas yang kita lakukan itu terbagi dan terlaksana dengan jelas. Artinya Pak Bupati dia sebagai pemangku kebijakan, jadi saya yang tugas bagaimana untuk di lapangan. Jadi melihat situasi apa yang terjadi di lapangan, makanya saya berpesan kepada masyarakat bahwa artinya untuk sedikit bersabar. Yeah. Jadi kebanyakan masyarakat kita kan selalu protes, Pak ini jalan gimana? Sedangkan Yeah, itu semuanya insya Allah kita penuhi. Tapi memang ada tahapan dan proses yang harus kita lakui, harus kita lewati, kita lalui dulu. Makanya di sini saya survei, ada beberapa titik jalan yang saya survei dan saya laporkan ke Pak Bupati. Dan alhamdulillah insya Allah tahun ini akan dilaksanakan pembangunannya. Yang udah jalan itu di Jalan Kartini ya Pak? Jalan Kartini dan juga tidak lama lagi insya Allah Jalan Rimbor Cap, Jalan Air Pikat, dan ada juga beberapa titik jalan. Yang jelas pada tahun ini yang sudah jalan sebelum Lebaran kemarin itu jalan penghubung Desa Lubuk Tunjung ke Karangbaru lanjutan tahap 2. Jadi kita sudah melaksanakan 2 tahun, artinya tahap pertama dan tahun ini tahap keduanya. Untuk target penyelesaian itu Pak di tahun ini nggak Pak? Target kita selambat-lambatnya di habis jabatan karena Bupati dan Wakil Bupati beserta parlemen kita itu punya kesempatan untuk penganggaran. Yeah. Ini terakhir di tahun 2023 ini. Jadi kalaupun tidak terlaksana di tahun 2023, tapi akan kita masukkan dan pelaksananya di tahun 2024. Mudah-mudahan Pak Amin, ya insyaallah. bisa tercover semua. Nah, kalau Pak Bupati sendiri gimana nih Pak rasanya kerjasama dengan milenial nih, anak muda lah jatuhnya kalau Pak Wabub nih Pak? Siap, terima kasih. Artinya gini, kita ini memang diciptakan, artinya memang dikondisikan seperti itu antara senior, junior, Yeah. tua dan muda. Nah, kenapa kami katakan seperti itu? Artinya saya dari sisi yang tuanya, artinya mungkin saya lebih artinya memperhatikan pada porsi itu. Lalu untuk kegiatan kepemudaan, artinya itu bagian juga dari Pak Wabub sesuai dengan artinya umur dan karakternya. Tapi bagaimanapun artinya antara tua dan muda memang harus bersinergi. Yeah. Kemudian program juga artinya kami juga tidak terlalu membeda-bedakan ini program tua ini program muda. Yeah, Enggak. yeah. Tapi yang kita lihat kan artinya pertama asas manfaat dari apa program yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita tuangkan dalam RPJMD tersebut. Lalu lebih daripada itu artinya mungkin semua kita mengalami dampak COVID ini adanya pengurangan dan pemotongan anggaran. Lalu kita menggunakan asas manfaat, asas prioritas di antara yang paling diutamakan. Nah, pada hakikatnya saya juga memahami, Pak Wabub juga mengerti artinya bahwa banyak artinya harapan ataupun keinginan dari masyarakat kita, tidak saja dari kalangan pemuda, tua-tua juga, ibu-ibu juga sama. Selagi dia warga Rejang Lebong artinya kan dia punya hak. Yeah. Maka saya senang juga, walaupun saya tidak terlalu hobi dengan sosmed apa namanya, Iya, sosial media. artinya banyak sekali kritikan-kritikan. Tapi saya kan tetap saya artinya menjadi prioritas juga untuk bagaimana kita mencari solusi dan keluarnya. Tapi ya bagaimanapun artinya itu salah satu indikator. Yang namanya media, koran kah ataupun Android dan sejenisnya itu kan fungsi kontrol masyarakat. Lalu dari kondisi itu kita manfaatkan, artinya masyarakat menggunakan itu dengan profesional, dengan tidak niatnya untuk memojok ataupun betul. saling menghujat. Ya, artinya saya sangat welcome. Jika perlu artinya pernah saya sampaikan mau bertatap muka empat mata juga jadi. Nah, tapi niatnya dulu. Nah, artinya jangan salah menafsirkan, wah Pak Bupati kita nih angker. Ya, kita kan punya prinsip. Mungkin Bapak perlu jasa admin medsos mungkin Pak, kita siap. Ya, tidak untuk kemudian di zaman sekarang kan sudah trennya kan seperti itu. Iya. Tapi ya bagaimanapun artinya memang salah satu artinya fungsi sosmed itu artinya mendukung juga tentang kesinambungan dan kelangsungan daripada pemerintahan dan birokrasi yang kita pimpin bersama dengan Pak Bob ini. Mudah-mudahan artinya di sisa jabatan kami ke depan ini apa yang menjadi program, visi dan misi yang pernah kami tuangkan dalam RPJMD dan setujuan dari DPR akan insya Allah artinya kami penuhi. Tapi itu tadi kembali kemampuan keuangan daerah. Kita, bahasanya bahasa adat juga, mungkin tidak penuh ke atas, penuh ke bawah. Tapi kami berusaha. Arti di antara yang
programkan tersebut, mana yang prioritas tetap kami dahulukan. Mungkin itu. Terakhir nih Pak, ini salah satu dari aspirasi yang banyak masuk ke DPRD nih Pak, mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur sipil negara Pak. Jadi masih banyak pengaduan-pengaduan tentunya, terutama pelayanan yang dilakukan berhadapan langsung dengan masyarakat. Mungkin untuk penilaian dari masyarakat itu masih ada di beberapa poin yang minusnya. Himbauan Bapak Pak untuk para ASN di Rejang Lebong bagaimana Pak? Siap, terima kasih. Artinya saya juga bisa membaca dan mengetahui itu dari sosmed juga ataupun dari media koran maupun televisi dan sebagainya. Artinya bahwa mereka juga memantau kerja kita ini. Yeah. Artinya kerja staf, kerja bupati, wabub dan sebagainya, termasuk anggota DPR juga. Artinya itu. Tapi kalau bagi kami yang masalah ASN itu ada dua. Ada kapasitas pengawasan eksternal, ada internal. Kalau waskat ke bawah artinya itu sekda dengan Pak Wabub. Tapi artinya lebih daripada itu saya juga harus bertanggung jawab karena saya bupati. Yeah. Makanya melalui dinas dan badan setiap kami ada pertemuan dan rapat. Artinya tolong kita prioritaskan artinya pelayanan. Karena pelayanan ini pada hakikatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi menyangkut keselamatan nyawa dan jiwa warga ataupun orang per orang. Makanya kalau masalah administrasi dan arti sempit uang ataupun jasa nanti dulu lah. Yeah. Artinya tolong selamatkan dulu nyawa si pasien atau kalau memang itu kapasitas bermanfaat. Lalu kalau kegiatan sifatnya pelayanan biasa, nah saya sudah sampaikan baik itu menyangkut teknis seperti pelayanan kepada masyarakat ataupun jasa dan tanda kutip administrasi secara surat menyurat. Artinya kalau kami sudah sepakat, artinya kita tetap mengedepankan aturan tentang tugas-tugas tersebut. Kemudian hendaklah kita takut kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti itu. Nah, ketika kita berpedoman dan berpegang teguh kepada aturan, insya Allah itu juga lah artinya atas izin Allah yang bisa menyelamatkan kita. Nah, kemudian yang kedua, mungkin dengan seperti itu artinya masyarakat tidak merasa dirugikan, tidak ada yang komplain. Mereka komplain atau menyampaikan itu di berita tempat-tempat tertentu karena membiasakan tidak biasa. Yeah. Nah, oleh karena itu saya pesankan melalui kesempatan ini dari ruang parlemen ini saya menyampaikan kepada seluruh OPD, dinas terkait, termasuk yang pelayanan langsung kepada masyarakat. Artinya mari bekerja dengan bismillah, dengan niat dan ikhlas dulu. Nah, kemudian mengenai lain-lainnya artinya kita berpedoman kepada aturan. Lalu di luar konteks itu, kalaupun terjadi artinya kami sudah mengingatkan Pak Wabub sudah melakukan waskat dan sebagainya. Masih, ya berarti artinya risiko. Nah, kalau berisiko tentunya tidak atas nama orang per orang, pasti atas nama institusi. Yeah. Bahkan nama daerah juga dipertaruhkan. Nah, oleh karena itu pesan saya, tolonglah artinya bekerja dengan hati, dengan keikhlasan, berpedoman kepada aturan. Kalau mau kaya, ya kalau bahasa saya lain, Bu. Nggak ada habisnya tuh Pak kalau mau habisnya, kaya. kecuali sudah masuk kuburan. Yeah. Nah, kalaupun mau artinya silakan membuat usaha, lapangan kerja sendiri di luar konteks jam tugas dinasan kita. Tapi yang penting tugas negara harus didahulukan. Prioritaskan ya, Pak. dulu. Ya. Kalau Pak Wabub sendiri Pak, pesannya untuk para ASN di Rejang Lebong apa nih Pak? Ya, yang jelas pesan saya tidak banyak sih kepada ASN di Rejang Lebong. Kita berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Artinya bahwa kita punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi kita harus bagaimana melayani mereka, buat mereka nyaman, buat mereka tenang, dan ya nanti akan terjadi sinergi antara pelayanan dan masyarakat tersebut. Mudah-mudahan ke depannya pelayanan ASN semakin baik ya untuk masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir, Pak. Ya, terakhir ini menyangkut pelayanan. Kalaulah ada umpamanya masyarakat ataupun siapalah artinya yang betul-betul membutuhkan pelayanan, lalu pada posisi itu ada yang tidak pas, ya menurut kata hati ataupun menurut aturan ataupun tupoksi yang ada, silakan dilaporkan. Kemana nih Pak melapornya Pak? Ya, kalau saya itu lebih bagus artinya ke pihak yang bertanggung jawab, yang mempunyai kewenangan. Artinya kita ada Polres, ada juga Kajari, artinya LSM, APH dan sebagainya. Artinya
Tuh, kenapa? Kadang-kadang kan Supaya ini membawa Pak, dampak. orang itu melapornya di sosmed tapi tanpa data, tanpa ini. Jadi kan kita tidak tahu ini benar atau hoax sih gitu. Nah, kalau itu artinya ada indikasi lain, mungkin karena faktor tidak suka, bisa saja. Saya senang seperti yang disampaikan Pak Wabub tadi masalah, artinya Jalan Kartini, termasuk jalan 2 jalur juga dulu ya. Artinya kita mendengar aspirasi. Kita ini kan tidak lebih pelayan masyarakat. Ketika itu menjadi keluhan, artinya secepat mungkin kita mengambil tindakan. Lalu kita komunikasikan dengan terkait, artinya opsi itu yang kita ambil. Nah, kemudian yang kedua, artinya mengenai Jalan Kartini. Ya memang saya juga mantan dari Kepala Dinas Perhubungan. Itu memang aset provinsi. Iya, provinsi. Artinya beberapa tahun terakhir ini dengan situasi seperti itu kita bersurat. Alhasil itu memang diserahkan kepada Kabupaten Jombang. Nah, maka dengan diserah tersebut artinya kita ada kewenangan. Untuk menjaga, merawat, dan membangun. Alhasil itulah yang kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan secepat mungkin itu selesai, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Satu lagi Pak, yang di Tabarna kalau nggak salah Pak ya, yang ke arah Tabarna jalan. Udah itu Pak ya. Kalau yang Tabarna secara keseluruhan itu kan tanpa sulang. Nah, itu sudah bukan kebetulan, kita tidak mengenal kebetulan. Artinya hasil koordinasi kita, komunikasi kita juga dengan pihak provinsi, dalam hal ini PUPR, artinya mereka sudah menindaklanjuti daripada apa yang menjadi keluhan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, memang artinya saya juga sedikit merasa malu juga. Yang namanya Rejang Jombang bercahaya ini artinya kalau kita malam-malam berjalan kelihatannya rasanya tidak pas juga dengan bercahaya. Masih ada artinya lampu kita yang belum maksimal. Tapi Pak, walaupun lampunya belum maksimal, tapi wajah-wajah masyarakatnya bercahaya. Salah. Paling tidak MC-nya percaya. Bapak, kita sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanyakan, tapi karena waktu kita terbatas, sudah mau acara juga, kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Bupati, Bapak Wabub sudah berkenan bergabung bersama kita di RPM. Dan Sobat Parlemen, demikianlah obrolan singkat kami bersama Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam edisi spesial Hari Jadi Kota Curup yang ke-143. Jangan lupa follow semua media sosial Humas DPRD Jombang di Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram dengan nama akun Humas DPRD Jombang. Akhirnya kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Parlemen berdaya, Rejang Lebong bercahaya.